Suraja Radio. Sudah dilantik. Kebetulan beliau berdua ini satu belakangan tetap karena meninggal dunia, Pak Uliana almarhum, dan satunya lagi diangkat dan langsung diberhentikan sementara oleh Kemendagri sehingga dioku kosong hasil pilkada ini dan ditunjuklah PLH sebagai pelaksana bupati sementara harian ya. Nah, ini kalau untuk aturan yang dipakai tentu Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa PLH ditunjuk oleh gubernur untuk melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya PJ. Siapa yang menjabat tentu ini wilayah gubernur untuk menunjuk siapa PLH dan kapan batas waktunya tentu sampai dengan terbentuknya PJ. Kalau di undang-undang itu jelas per 15 hari itu harus dievaluasi oleh gubernur dan sampai dengan terbentuknya PJ. Sekarang ini tentu kita sama-sama menunggu usulan gubernur yang disampaikan ke Kemendagri tentang siapa yang akan menjadi PJ. Ini 3 nama yang diusulkan ke Mendagri, nanti 1 nama nanti ditetapkan oleh Mendagri dan dilantik oleh gubernur sebagai PJ Bupati. Baik, terima kasih. Tentunya kami dari Tokoh Pemuda sangat berharap bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Ketua KPU tadi mengenai PJ dan lain sebagainya, tentunya sangat kami harapkan bahwa PLH ini itu sangat terbatas waktu dan kebijakan yang bisa diambil. PLH ini hanya dalam konteks, dalam tataran yang sifatnya cuman rutinitas, jadi tidak bisa mengambil kebijakan. Kami dari Pemuda sangat berharap bahwa Gubernur Sumatera Selatan dalam hal ini agar bisa sesegera mungkin menunjuk atau mengusulkan PJ tersebut ke Mendagri sehingga kebijakan pembangunan atau arah pembangunan di Kabupaten Ogaran Komering Ulu ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Saya pikir itu prinsipnya apa yang diuraikan tadi, ya DPR juga menghendaki itu. Artinya keterbatasan PLH ini bukan artinya berhentinya roda pemerintahan. Karena tadi juga diuraikan jangkauannya. Artinya PLH pun bisa menjalankan roda pemerintahan ini mesti berkonsultasi artinya ke kementerian, baik membahas hal-hal yang strategis seperti kemarin itu kita membahas APBD perubahan ya kan, untuk Raperda ya. Nah untuk itu ya memang kami juga memang sangat menunggu artinya PJ yang dikirim oleh Pak Gubernur ke Ogan Komering Ulu. Mungkin dengan PJ untuk mengakselerasi roda pemerintahnya akan lebih cepat. Ya, jadi tidak perlu lagi izin ke gubernur, ke kementerian. Jadi banyak langkah yang harus dilewati dulu ya Pak ya. Nah kalau terkait dengan tadi pertemuan partai politik, saya pikir itu kamarnya mungkin berbeda. Kalau PLH dan PJ seperti yang disampaikan Pak Naning tadi itu domainnya kewenangannya memang dari gubernur. Kalau saya dengar seluruh partai kemarin ya memang mendesak gubernur juga harus mengirimkan PJ ke Ogan Komering Ulu. Berarti untuk PJ itu memang harus nunggu dulu keputusan hukum dari Pak Johan. Nah, kalau PJ tidak harus kan? Tapi proses pemilihan DPR yang nanti harus menunggu keputusan hukum bawah. Oh itu. Ketika memang hal ini menjadi catatan kita bersama bahwa kita masyarakat, pemuda dan lain sebagainya berkeinginan bahwasanya kita membutuhkan sosok PJ yang bisa mengambil kebijakan secara langsung tanpa harus berkoordinasi, yang tidak hanya rutinitas saja dilaksanakan. Tentunya harapan kita gubernur dan segera mengusulkan ke Mendagri dan Mendagri memilih salah satu apa yang diusulkan oleh gubernur tersebut. Tetapi hal yang paling penting juga catatan bagi DPR, saya sangat agak menyayangkan sedikit sehingga memang harusnya langkah ini berbarengan dilaksanakan oleh DPR dengan cara misalnya mempersiapkan anggaran pilkada untuk di 2022 pada saat ABT kemarin. Sehingga ketika ini turun, PJ itu kan selain menjalankan tugas sebagai bupati juga mempersiapkan bupati dan wakil bupati yang definitif. Sehingga kalau ini sudah ada dianggarkan, nanti akan berjalan berbarengan
Nah, persoalan misalnya ini ada upaya hukum dan lain sebagainya, kita sambil menunggu. Upaya hukum ini kalau sekarang yang saya tahu, yang saya paham bahwa semua upaya hukum, apakah itu banding dan kasasi, sekarang ini prosesnya ya lumayan cepat. Yang penting para pihak dalam hal ini misalnya jaksanya maupun PH-nya segera mempersiapkan atau melengkapi berkas-berkas yang akan dikirim tersebut. Saya pikir ini hal yang menjadi catatan penting kita bersama. Gubernur mengusulkan 3 orang, Mendagri memilih 1 orang, DPR menentukan atau menganggarkan dana pilkada ke depan, sehingga nanti agak cepat sambil kita menunggu keputusan tetap yang inkrah dari Mahkamah Agung. Kita sudah siap. Jadi tidak memakan waktu yang begitu lama, sehingga masyarakat dalam hal ini tidak dirugikan, dalam tanda kutip tidak dirugikan dalam konteks pembangunan dan percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Baik. Apa yang diuraikan oleh Pak Nanung tadi mudah-mudahan didengar oleh seluruh masyarakat Ogan Komering. Iya, itu harapan kita, Karena Pak. itu yang menjadi tanda tanya, menjadi polemik masyarakat, ya kan. Saya pikir dijelaskan dari 2 tokoh ini tadi, persoalannya jadi gamblang. Kenapa saya sepertikan gamblang? PJ, PLH, PJ itu adalah kewenangan gubernur untuk mengusulkan ke menteri. Menteri yang menentukan dari 3 putra terbaik Sumatera Selatan ya, untuk dikirim ke sini. Nah tadi sebetulnya di DPRD juga sudah melakukan upaya, artinya upaya di kamarnya DPR, ya kan. Artinya dari pertemuan-pertemuan partai politik kemarin itu sudah mengarah, artinya mempersiapkan supaya on the track untuk definitif. Ya kan? Kalau PLH dan PJ itu kewenangan daripada eksekutif, dan kewenangan DPR adalah untuk menjalankan pejabat bupati ya, bupati definitif, ya kan. Nah kalau tadi disinggung oleh Bung Henry, kenapa tidak dianggarkan di APBD perubahan? Ya ketepatan APBD perubahan yang 2021 ini tadi memang sampai dengan untuk tahun ini. Artinya memang kalaupun dia terjadi kegiatan untuk tahun depan, kita anggarkan di tahun 2022 untuk di November ini. Jadi DPR sudah berwacana itu, artinya berwacana di kewenangannya di DPRD. Kalau ini biarlah, artinya kewenangan Pak Gubernur memilih putra terbaik dari OKU, disampaikan ke Pak Menteri, dikirim ke sini, dan kita sebagai masyarakat Ogan Komering Ulu tentunya menerima kedatangan PJ itu, karena memang prosedurnya seperti itu. Disampaikan oleh Pak Naning tadi, ya definitif pun tidak bisa dilaksanakan tanpa ada PJ. Kira-kira begitu, ya. Artinya memang kewenangan PJ itu nanti untuk menjembati proses yang untuk definitif, dan itu kamarnya dilaksanakan di DPR. Jadi saya sangat berterima kasih uraian daripada 2 tokohnya tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi masyarakat Ogan Komering. Tidak disebutkan. Ini guyon ya. Mudah-mudahan artinya PJ segera datang. Itu harapan kami. Siapa di mana, Bung? Ibung Tia nanya apa, Ibung Tia? Oh, cara lagi diobrol rata. Takutnya kayak Pak Marjito malah ditetak aja lupa. Ndak mau yang diumumkan ke. Pagi, selamat pagi. Terima kasih Bung Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tia pengen deh apa-apa ada ya. Untuk mempertegas lagi kada cara radio itu kan kadang pengen seru nih caknya obrolannya tentang PJ deh. Jadi dia ngomongkan uji November ini, Oktober ini. Paling ulang dikit lagi, siapa nih anak jawabnya nih? Ini baik Pak Naning baik. Ada apa Pak? Mudah kan? Jadi saya lagi tapi sampaikan bahwa yang pertama PJ ini adalah wilayahnya Gubernur Sumatera Selatan mengusulkan 3 nama
pegawai negeri yang mempunyai jabatan eselon 2 di tingkat provinsi kepada Mendagri, dan seterusnya Mendagri lah yang menetapkan satu nama untuk dijadikan PJ dan dilantik oleh gubernur untuk mengisi jabatan bupati, PJ bupati di Ogan Hulu. Sampai kapan itu tentu kita sama-sama tunggu apa yang dilaksanakan gubernur dalam rangka mengusulkan nama. Kita berharap PJ ini segera diusulkan oleh gubernur dan segera ditetapkan oleh Mendagri, dan kita tunggu PJ segera mengisi jabatan yang ada di Ogan Hulu. Tentu PLH melaksanakan tugas harian ini sampai dengan PJ terbentuk. Gitu. Dengan kakak aja kita Intinya ketemu dari lagi. beberapa masyarakat tadi yang ikut bergabung berdiskusi dengan kita ini Iya. ya menginginkan artinya roda pemerintah ini berjalan dengan efektif. Iya. Bukan berarti PLH ini tidak efektif. Ya. Mm-mm. Artinya dengan dikirim PJ itu mungkin keleluasaan dalam mengambil kebijakan. Dan mungkin diskusi kita ini juga didengar yang berkepentingan, ya kan. Mudah-mudahan artinya PJ dalam waktu dekat ini hadir untuk memimpin Ogan Komering Ulu ini. Jadi kekurangan-kekurangan yang selama ini agak terlambat bisa kita selesaikan dengan semua dengan baik. Jadi saya pikir hampir semua ya, kalangan masyarakat, kalangan akademis, ulama, ustadz, ya kan, mengharapkan sekali ini PJ datang supaya akselerasi pembangunan ini akan lebih cepat. Jadi itu yang kalau saya simpulkan dari yang tadi bergabung berdiskusi dengan kita. Iya. Kalau kembali mengenai pemilihan pilkada lagi itu ya memang KPU mungkin menjawab ya memang aturannya tidak ada lagi arti tahapan-tahapan pilkada ya kan, karena kita ini mau menuju pilkada serentak ya, mungkin pilkadanya ada di 2024 itu ya kan. Nah, jadi 2024 nanti akan dilaksanakan secara serentak mungkin. Iya, dengan siapa di mana, Mang? Ori, Mang James Bon. Oh. Assalamualaikum bapak-bapak yang terhormat. Waalaikumsalam. Oi. Ngado, mama lah ya kita. Ngadu lah mumpung ada perwakilan kita yang ada di sini, Mang. Bapak yang terhormat ya, amun tak kaca tuh cepat sedikit minta ke bapak ini. Ah, cuma lebih ini lagi ada tinggi. Bapang nih, Dirut maksudnya. kati bapang. Aku minta tolong ke bapak-bapak yang terhormat itu bapak dicepatkan untuk taruh ini, tahu? Atau pilihan lagi kan? Atau dari kalau kosong lagi disembunyi kan? Kalau main enggak rupanya mamang nih deh. Malah kosong. Malah gue Kalau satu jangan sampai ketemu lagi. Kalau Oh. kosong. Mungkin ada pilihan gitu. Oh. Kamu di kalau aku kan Ay, canya kita nak sama kita nak seripalan lo nya. Ay, pengurupan calon kamu nan calon pula, Mang. Siapa namanya lagi gitu. Itu dia, Mang. Oh iya, sudah. ya, Makasih ya, Mang. Saya gamblang sekali ya. Artinya kita ulangi dikit lagi ya. Oh. Karena pemilihan PJ itu kamarnya tidak di DPR. Tapi orang taunya masyarakat tuh ngaku DPR tuh cadang ngatik ini nih Nah, bikin. inilah makanya kemarin pas artinya DPR seluruh parpol ketemu itu sebetulnya untuk mengagendakan apa yang dilakukan oleh DPR. Kita sudah mengirim surat ya kan kepada Pak Gubernur ya kan. Bahkan juga kemarin DPRD kita berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri ya kan. Cuman apa yang ditanyakan Pak Naneng tadi yang terpaksa mesti saya jawab ya kan. Iya. Kalau di medsos kita mendengar September PJ itu akan lahir, kami berkonsultasi ke DPR, ya usulan PJ belum sampai. Nah, artinya saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Ogan Komering Ulu, PLH dan PJ ini adalah kewenangan gubernur. Artinya kami di DPR tidak bisa mengintervensi ini. Iya kan? Tapi kalau kamu tanyakan juga, Mama ada kabarnya PJ aja. Ya sama juga intervensi. Bahkan dari awal PLH ditunjuk, ya kalau saya secara pribadi berstatement
siapapun PLH, siapapun yang PJ yang ditunjuk oleh gubernur, ayo kita kerjasama untuk roda kepemerintahan juga Komering Ulu. Artinya sekali lagi bukan ranahnya ada di DPRD, tetap DPRD adalah tempat rumahnya masyarakat. Kami mensuarakan sampai konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, ya kan. Ya kalau DPRD ya kami ya sangat menunggu. Ya kalau bisa 2 kali lagi antar kalau PJ itu. Kira-kira kamu Pas di lenganeng kita kan lah diskusi ini ya deh, langsung sudah lah kata bisa langsung 2 kali lagi. Apalagi halangan kalau kepikir ya. Iya, malah baca-baca support langsung lah katanya dinasnya datang ke Mangkel kita berkoordinasi, bersinergi, memikirkan masyarakat Komering Ulu ini. Ya tentu PLH bisa kita berkoordinasi apa yang disampaikan oleh Bang Henry tadi. Ya kan ada keterbatasan artinya dengan aturan. Kalau PJ itu kan langsung hari ini pajak kita putuskan, laju, udah usah nunggu. Ya konsultasi Jakarta juga Pak, butuh waktu seminggu kan, balik pergi ya kan. Nah itu yang dimaksud efektif tadi, bukan berarti PLH itu tidak menjalankan roda pemerintahan, tidak. Masyarakat juga jangan artinya berpikir singkat, oh PLH dekati gunung, aduh gunung PLH, tapi sebatas PLH. Iya, Nah, kira-kira masyarakat lah nunggu gini ini, ya kan? Kita berharap 2 hari ini langsung dikikam kalah ya. Justru aku dipikirin tadi tuh, Pak, ngapa dia nak diteken-teken nih wah itu ya. Sakingnya ya deh. Agam dan support. Saking agamnya kalunian katanya nak seluruh masyarakat okun nak neken maka PJ itu gincang galak. Nah, artinya jadi itulah cerminan seluruh lapisan masyarakat Komering Ulu. Pasti. Masyarakat tentu harus tahu PLH ini sudah melaksanakan tugas dengan baik. Tapi memang efektivitas yang disampaikan oleh Pak Marito tentu ini harapan. Jadi ini sudah baik, kalau ada PJ mungkin nanti lebih baik lagi. Dan sekali lagi Bupati dan Wakil Bupati definitif segera akan terbentuk kalau semuanya berjalan dengan baik. Artinya PJ segera terbentuk, keputusan hukum Kak Johan Pak Wabuk kita ini sudah ingkrah, dan mudah-mudahan proses ini segera akan dilaksanakan oleh Bapak DPR bersama PJ Bupati yang akan ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan. itu ada katakan. Iya, cerita-cerita seperti ini. Saya khawatir kalau semua masyarakat, artinya yang masyarakat kita rata-rata menengah ke atas dalam memikirkan maksud saya pengetahuannya kan. Kalau sampai ini tidak ada yang menggait dan yang mengarahkan, maka nanti akan timbul sekelompok yang berpikir, yang mengkristal dan akhirnya berpendapat sendiri-sendiri. Jadi kedepannya ini perlu ya, mungkin nanti kita usulkan ke Kesbang ya, Kesbang yang memfasilitasi, kita undang artinya orang-orang yang berkompeten untuk mengambil kesimpulan dan keputusan mengenai persoalan-persoalan kita di Komering Ulu ini, sehingga pencerahan kepada masyarakat akan lebih gamblang. Kira-kira Kalau urusan aja susah kali payah kali. Nah, kan Pak di dusun tuh kadang-kadang dipancu-pancu, udah mulai rundingan kawan di pucuk nih, ini belum dikirim-kirim nih, atau udah mulai rundingan DPR nih ide memproses ini nih. Padahal tadi malah diomonginnya kamu Pak, mati urusannya ya DPR. Tahu. Nah, pula lagi diam kali kayak ini. Apalah masuk angin gitu. Di KPU atau melalui Ketua DPR bekerja sama dengan Kesbangpol akan mengadakan diskusi-diskusi guna memberikan edukasi, guna memberikan pendidikan politik kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Komering Ulu. Saya pikir ini juga yang harus kita pikirkan bersama, karena kegiatan-kegiatan seperti ini tidak lain adalah bagaimana kita memberikan pencerahan politik kepada seluruh masyarakat dalam konteks edukasi politik kepada seluruh masyarakat, dan ini harus kita tindak lanjuti. Harapan kita tidak hanya di sini. Jadi fokus kita memberikan pembelajaran kepada seluruh masyarakat supaya bahwa apa yang kita sampaikan di sini mohon tidak dilihat dari sisi jeleknya, dari sisi negatifnya, tapi bahwa kita sepakat kita butuh seorang pemimpin yang bisa mengambil kebijakan yang muaranya nanti akan pada bupati definitif. Harapan kita itu sebenarnya. Mengenai PLH dan lain sebagainya bukan berarti PLH tidak melaksanakan. PLH sudah baik, sudah bisa melaksanakan. Hanya kita berharap birokrasi pemerintahan ini bisa kita pangkas. Jadi kalau PLH kan birokrasinya begitu agak-agak panjang kan. Tapi kalau sudah PJ apalagi bupati definitif, maka
waktu, akurasi dan lain sebagainya itu bisa kita pangkas. Jadi bisa lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien. Gitu ya. Jadi adik kakak kaca memang aman nak kina ima ini kita tuh cuma nunggunya di PJ itu lah. Karena misalnya PJ itulah turun, segalanya pacak kita lakukan kali ya Pak ya. Betul. Jadi dari misalnya nak pemilihan bupati definitif, segala kebijakan di sini juga lah berjalan lancar. Karena yang namanya PJ berarti jabatannya lah nak sama juga dengan bupati sekelas bupati. Jadi lah pacak ngambil keputusan-keputusan tertentu adik kakak kaca sama PLH, cuman dengan jangkauannya dan kapasitasnya juga agak terbatas ya Pak ya. Alhamdulillah kita ucapkan selamat siang untuk PLH kita, Bapak Edward Chandra yang saat ini lagi bertugas. Jadi mudah-mudahan tetap semangat ya Pak. Walaupun memang saat ini masyarakat organ pemerintah lagi menantikan PJ, bukan berarti tidak ada mengharapkan Bapak. Itu. Siapa tahu Bapak tuh wah, mau uji Bung Siti tadi. Yang penting lah ada kepastiannya. Jadi ini statement terakhir. Kami persilakan untuk Pak Marjito udah nyampaikannya. Lanjut ke dengan KPU dan juga tokoh pemuda. Baik, terima kasih untuk semua pemirsa Adik Kadang Kance di wilayah Kota Batu Raja dan sekitarnya, bahwa mohon bersabar, insya Allah dalam waktu dekat PJ akan diusulkan oleh gubernur dan akan dipilih oleh Mendagri. Untuk itu tetap dalam konteks yang sabar sambil menunggu. Harapan kita sama adalah untuk kebaikan dan kemajuan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saya pikir terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kaca, kami Komisi Pemilihan Umum mengajak satu kata seperti yang disampaikan oleh Hendri, sabar. Sabar ini penting karena tapi sabar itu ada batasnya juga ya deh. Walaupun sabar terus sambil ngehodade ya deh. Sabar ini penting karena ini sebuah usulan yang disampaikan oleh gubernur, 3 nama yang diusulkan oleh gubernur ke Kemendagri untuk ditetapkan satu orang menjadi PJ. Ini domainnya gubernur dan Mendagri. Sebagai masyarakat Oku, kita sabar menunggu dan mudah-mudahan pemimpin yang akan memimpin Oku ini bisa memenuhi keinginan seluruh masyarakat Oku dan bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-cita pasangan calon yang sudah terpilih melalui pilkada langsung. Visi-misinya bisa dijalankan dengan baik, dan tentu pembangunan dan kemaslahatan umat yang ada di Oku ini tentu terjamin sampai dengan proses pemilihan 2024. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya Pak Banda. yang Dudun ini lah masuk kesimpulan di Ketua DPRD. Ini Inilah cuma ada satu lagi yang kuhimbau untuk adik kakang. Kalau persoalan ini kita jalani dengan kekompakan, itu akan lebih ringan. Jadi kita masyarakat Ogan Komering Ulu kompak menyikapi persoalan-persoalan kita yang ada di Ogan Komering Ulu ini. Saya yakin karena 2 tokoh ini yang hadir di sini tadi termasuk orang-orang yang terpilih juga kan. Artinya punya kapasitas ya kan, dalam memikirkan masalah Oku ini. Jadi dari 2 kesimpulan ini tadi sama pendapat dengan Ketua DPR Pak KPU dan tokoh masyarakat. Ya, tinggal pesan dari aku, itu mesti kompak untuk memecahkan problem-problem itu. Mungkin kita kompak akur itu jadi ringan. Itu kan pesan dulu dengan adik kakang pemirsa radio Batu Raja. Mungkin langsung ku ucapkan salam dulu kan. Aku nak niru salam tokoh masyarakat tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.